真不是故意的。Halo Sobat Nobar, jumpa lagi di Nobar. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup, dan tentunya makin suka nontonin video-video Nobar. Kali ini, Nobar akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Warrior from Sky yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seseorang yang terlihat seperti pria gelandangan, gembel, pengemis, tunawisma yang diremehkan oleh orang-orang yang melihatnya. Tapi siapa sangka, ternyata dia adalah dewa perang yang sangat dihormati. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja, mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan diajak ke makam para dewa yang gugur dalam perang surgawi melawan para iblis 10.000 tahun yang lalu. Terlihat seorang penjaga makam sedang menunggu bangkitnya para dewa, karena hari itu akan ada dewa yang bangkit dari kematiannya. Tak lama kemudian dari dalam tanah muncul sesosok pria yang tampak kebingungan. Ia adalah Chenan, seorang dewa perang saat perang surgawi berlangsung. Saat ia bangkit kembali, ia lupa ingatan dan tak tahu siapa dirinya dan mengapa ia bisa ada di sana. Tiba-tiba, sang penjaga makam menyerangnya sambil berkata bahwa ia yang akan menentukan siapa dirinya sendiri. Chenan pun terpental jatuh ke bumi. Sementara itu, terlihat putri raja yang bernama Suyu sedang mandi di sungai. Tapi tiba-tiba, ia dikagetkan dengan jatuhnya Chenan dari langit tepat di depannya. Keduanya pun sama-sama panik, karena Chenan sendiri juga tidak tahu kenapa ia bisa ada di sana. Suyu lalu memerintahkan pengawalnya untuk menangkapnya dan dibawa ke kerajaan untuk ditahan. Bersamaan dengan itu, seorang tahanan terluka karena dipukuli tahanan lainnya di penjara bawah tanah kerajaan Chung. Ia bernama Zilong. Ia lalu diobati oleh mbak-mbak bernama Nalan Ruoshui. Ia adalah anak angkat Perdana Menteri Sima yang bertanggung jawab atas seluruh tahanan di tempat itu. Ternyata hari itu adalah hari di mana para tahanan telah sepakat untuk kabur karena mereka merasa tidak bersalah. Mereka ditangkap hanya karena kekuatan spiritual yang mereka miliki. Saat situasi dirasa tepat, mereka pun mulai beraksi. Nalan yang melihat kekacauan ini lalu berusaha untuk pergi dari sana, dan Zilong pun mengikutinya. Mereka pergi lewat jalan rahasia yang dindingnya dipenuhi tempelan mantra. Tapi tiba-tiba tangan Zilong bereaksi dengan tempelan mantra itu, dan kekuatan spiritualnya tersedot oleh Xuanju yang sedang bersemedi. Ia adalah tetua atau sesepuh kerajaan Chun yang selama ini menjadi panutan. Untung saja Nalan berhasil menarik kaki Zilong dan ia pun selamat. Mereka lalu berlari putar balik yang mengakibatkan mereka bertemu para tahanan yang akan kabur. Para tahanan pun langsung berusaha menghabisi Nalan. Untungnya, Perdana Menteri Sima segera datang ke sana. Ia langsung menyedot kekuatan spiritual para tahanan hingga mereka lemah tak berdaya. Zilong pun juga dimasukkan lagi ke dalam selnya. Di tempat lain, Suyu sedang dalam perjalanan pulang ke istana sembari membawa Chenan. Tapi sialnya, di tengah perjalanan mereka dikelitih oleh para perampok
yang berniat mencuri busur surgawi yang dibawa oleh rombongan itu. Cenan yang melihat itu pun refleks langsung beraksi. Cenan pingsan karena tak kuat menerima energi busur surgawi yang tiba-tiba menghampirinya. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di istana. Nalan pun menyambut mereka dan bertanya dari mana mereka pergi. Dengan senyum manjanya, Suyu menjelaskan jika ia baru saja mengambil busur surgawi untuk mengobati ayahnya yang sakit. Ia pun lalu memerintahkan pengawalnya untuk membawa masuk busur itu. Sesaat kemudian, Cenan siuman dan saat melihat Nalan, ia tiba-tiba memanggilnya Yusin, nama kekasihnya saat ia masih menjadi dewa perang 10.000 tahun yang lalu, yang wajahnya sangat mirip sekali dengan wajah Nalan. Nalan yang mendengar panggilan itu pun mengelak bahwa dirinya bukanlah Yusin. Saat Suyu mengajak masuk, tak disangkanya ternyata Cenan menghilang. Tanpa pikir panjang, ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mencarinya sampai ketemu. Ternyata Cenan dikendalikan oleh kekuatan busur itu, sehingga membuatnya masuk ke ruang busur itu disimpan. Ia terus melawan, tapi busur itu terlalu kuat. Bersamaan dengan itu, tak disangkanya setiap Cenan memegang busur itu, tiba-tiba Raja Chu sembuh dari sakitnya. Tapi saat dilepas, penyakitnya langsung kambuh lagi. Saat sang putri hendak mengambil busur itu untuk ayahnya, busurnya tiba-tiba melayang dan menempel di tangan Cenan yang sedang bersembunyi. Mereka yang mengetahui bahwa busur itu bereaksi pada Cenan lalu menangkapnya dan Kaisar memerintahkan untuk membawa Cenan ke departemen medis. Sementara itu, Perdana Menteri Sima sedang mendapat laporan dari anaknya yang bernama Lingkong yang sebelumnya hendak merampok Suyu. Ia menyampaikan kegagalannya merebut busur surgawi. Tapi ia menyampaikan kabar gembira bahwa ada pria yang mempunyai kekuatan spiritual tinggi sehingga bisa menggunakan busur surgawi. Perlu kalian ketahui, Perdana Menteri Sima berniat memberontak dan ingin menguasai kerajaan Chu. Bersamaan dengan itu, Cenan sedang bermimpi saat ia masih menjadi dewa perang. Ternyata busur surgawi itu adalah senjatanya dan Nalan Yusin adalah kekasihnya. Lalu saat terbangun, ia kembali bertanya pada Nalan, dia Yusin atau bukan. Nalan kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah wanita yang dimaksudkan oleh Cenan. Tiba-tiba Lingkong datang dan Nalan menyuruh Cenan untuk segera bersembunyi. Ternyata Lingkong sudah dijodohkan untuk menikahi Nalan dan sebentar lagi mereka akan menikah. Namun sayangnya Nalan sama sekali tidak mencintai Lingkong. Lingkong pun lalu pergi dengan hati yang gundah gulana karena gagal mencium Nalan. Cenan yang mengetahui semua kejadian tadi lalu memberitahu Nalan bahwa ia adalah pelaku kelitih yang menyerang Suyu. Ia bisa mengetahui hal itu karena sangat ingat sepatu yang dipakainya dan juga suaranya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada orang misterius yang menyerang istana Kaisar. Untung saja Perdana Menteri Sima bisa mengatasi mereka semua. Ia lalu menanyakan tahanan dengan kekuatan spiritual tinggi yang dibawa Suyu pada Kaisar. Tapi karena kesehatan raja memburuk, ia pun sama sekali tak mendapat jawaban. Suyu pun membantu menjawab dengan mengatakan bahwa tahanan itu telah dipotong-potong dan dijadikan makanan anjing. Sore harinya, Perdana Menteri Sima memanggil Nalan untuk menanyakan keberadaan Cenan. Nalan pun menyampaikan bahwa ia hanya membawa Cenan ke ruang medis, tapi setelah itu Cenan menghilang. Sima lalu memberitahu kapan hari pernikahannya dengan Lingkong, sesuai dengan weton mereka berdua. Sebenarnya Nalan tidak mau menikahi Lingkong, tapi ia tidak berani menolak.
Sementara itu, Suyu mendatangi Chenan dan langsung memukulnya dari belakang. Setelah itu, ia membawanya ke penjara bawah tanah. Di sana, Suyu yang masih kekanak-kanakan bermain lempar pisau ke arah Chenan. Untung saja Chenan bisa melepaskan diri dan balik menyandra Suyu. Salah satu petugas di sana pun melaporkan hal ini pada Sima. Sehingga Sima kini mengetahui di mana orang yang ia cari berada. Dengan mudahnya, ia menangkap Chenan lalu memasukkannya ke penjara. Saat di dalam selnya, ia bertemu dengan Zilong. Mereka pun langsung berteman setelah Zilong memperkenalkan bahwa dirinya adalah dewa yang dibangkitkan dan berasal dari klan naga yang dulu dipimpin oleh Chenan. Beberapa hari telah berlalu dan tibalah hari pernikahan Nalan dengan Lingkong. Saat Nalan sedang dirias, ia terus teringat pada Chenan. Tak mau ambil pusing, ia pun bergegas menemui Chenan di penjara dengan alasan perintah dari Perdana Menteri. Dengan mudahnya, ia mengelabui petugas penjara dan berhasil membebaskan Chenan dan Zilong dari sana. Saat sedang berusaha kabur, Chenan merasa ada yang janggal pada Nalan. Zilong pun menjelaskan bahwa hari ini Nalan akan menikah dengan Lingkong. Mendengar itu, Chenan pun hatinya langsung berantakan. Sementara itu, akhirnya pesta pernikahan dimulai. Saat akan mengucap ijab kabul, tiba-tiba Chenan datang dan bertanya mengapa Lingkong menikahi Nalan yang jelas-jelas sama sekali tidak mencintainya. Tanpa banyak babi bu, Lingkong langsung beraksi. Akhirnya Lingkong tewas dan tentu saja pesta pernikahan itu gagal terlaksana meskipun sudah membayar catering. Kemudian Nalan menunjukkan buku rahasia milik Perdana Menteri Sima yang ternyata isinya adalah cara-cara menyerap energi spiritual agar bisa hidup abadi. Maka dari itu, mengapa selama ini Perdana Menteri memenjarakan orang dengan energi spiritual padahal mereka tak bersalah? Tapi untuk mendapat kehidupan abadi, ia butuh menghisap kekuatan super dan itu adalah Chenan. Sementara itu, terlihat Perdana Menteri Sima yang sedang menemui Xuanzhu. Ia memohon pada Xuanzhu agar membangkitkan jasad anaknya. Tapi tak disangkanya, Xuanzhu malah menyerap energi spiritual Sima hingga ia tewas tak berdaya. Tak lama kemudian, Zilong, Chenan, dan Nalan juga datang ke tempat itu. Mereka sangat kaget mengetahui Sima telah tewas. Nalan pun berkata, sebagai ketua kerajaan, seharusnya Xuanzhu menjaga dan mengayomi kerajaan, tapi dia malah menghancurkannya. Mereka bertiga sudah tahu bahwa upacara pemberkatan yang akan Xuanzhu lakukan hanyalah kedok untuk menyerap energi spiritual dari seluruh keluarga kerajaan agar ia bisa menjadi dewa dan hidup abadi. Dengan sombongnya, Xuanzhu berkata bahwa langit akan menghukumnya, lalu mereka bertiga bisa apa? Chenan yang mendengar itu langsung menjawab bahwa ia yang akan mewakili langit, dan ia pun mulai beraksi. Sialnya, Chenan kalah kuat dibanding Xuanzhu. Bahkan, seluruh energi spiritualnya disedot oleh Xuanzhu. Setelah itu, Xuanzhu menemui Kaisar untuk memohon agar segera diadakan upacara pemberkatan agar raja lekas sehat. Bersamaan dengan itu, Chenan yang sudah tak punya kekuatan lagi lalu diajak kabur oleh Zilong karena kerajaan Chu akan segera hancur. Tapi Chenan tak mau pergi dan menyuruh Zilong pergi sendiri saja. Pagi menjelang dan terlihat upacara pemberkatan untuk kerajaan Chu sedang berlangsung. Kaisar, Suyu, dan semua keluarga kerajaan lainnya datang ke upacara itu juga. Tapi tiba-tiba, sialnya kekuatan Chenan belum pulih dan ia dengan mudah dikalahkan.
Tapi tiba-tiba Zilong datang dan langsung berubah menjadi naga untuk membantu Chen Nan. Ternyata kekuatan Zilong masih belum sebanding dengan Xuanzu yang menyerap seluruh energi spiritual manusia di tempat itu. Secara tak terduga, tubuh Chen Nan bersinar dan melayang di udara. Dan tak lama kemudian, busur surgawi menghampirinya dan ia pun langsung beraksi. Kaisar Chu tiba-tiba terbangun lagi, dan ia kini benar-benar pulih dari penyakitnya. Berkat Chen Nan yang telah bangkit lagi dan telah menemukan jati dirinya kembali. Semua orang pun tampak sangat bahagia, dan film pun selesai. Gimana nih menurut kalian film ini? Dari sini kita bisa belajar untuk tidak mengambil apa yang bukan hak milik kita, apalagi dengan cara yang tidak baik-baik. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman kalian yang ternyata reinkarnasi dari dewa-dewa di masa lalu. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsahamnida. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops